Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku produsen ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perilaku konsumen, sekarang ke produsen. Tapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu pengertian dari produksi ini ya. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi barang. Nah, ada dua gambar di sini diperlihatkan kepada kita ya. Yang pertama, gambar yang pertama ini dipenuhi dengan berbagai macam bahan kebutuhan pokok ya, pangan nih. Ada sayur, kemudian ada susu, kemudian ada sosis dan yang lainnya yang tidak bisa kita lihat ya karena dalam bungkusan. Kemudian di sebelahnya ada kayu. Sekarang kita coba ke barang konsumsi dulu, yaitu bahan pokok. Di sini pengertiannya adalah menciptakan atau menambah nilai guna. Sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita makan sayur ini ya, maka rasanya akan tidak jauh berbeda dengan yang namanya sayurnya. Kemudian kalau kita makan tomat ini, terasa tomat ya. Kita minum susu, terasa susu. Sekarang kita akan menciptakan nih menu makanan dari berbagai macam bahan ini menjadi satu gitu ya. Artinya kita menciptakan sayur mayur rasa anggap saja rasa sapi ya. Mungkin karena nggak ada mungkin barangkali di sini daging sapi, sayur rasa sapi, kemudian sayur rasa saus atau entahlah namanya apa. Menciptakan suatu yang baru dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Nah, ketika diciptakan ini akan menambah nilainya ya, nilai gunanya. Mungkin seperti ini contoh yang paling sederhana ketika kita makan di sebuah restoran ya. Ketika kita masuk ke restoran, kita memesan suatu menu makanan. Nah, ketika makanan tersedia, kita tidak melihat dalam bentuk seperti dalam keranjang ini makanannya ya, kita makan satu-satu, tidak. Tapi kita sudah terbentuk dalam suatu sajian menu yang sudah tercampur jadi satu. Itu tadi menciptakan, menambah nilai guna. Tadi kalau seandainya kita beli sayur di pasar mungkin harganya 1.000 itu ya, susu harganya 5.000 ya, karena per itu ya, per pieces atau per buah. Nah, dan kalau kita konsumsi juga satu-satu rasanya ya seperti barang yang kita beli tadi ya. Tapi karena sudah dicampur, diolah, dipadu-padankan hingga membentuk suatu bahan baru, bahan makanan baru, sehingga rasanya komplit di situ ya. Ada rasa kecapnya, ada rasa sausnya, ada rasa bumbu-bumbu yang lain. Kalau kita makan sayur yang ini, kita nggak merasa bumbu yang lain kan, nggak merasa garam, nggak merasa kecap, nggak merasa saus. Atau ketika kita menikmati dagingnya, kita nggak merasa bumbu-bumbu penyedap lain, karena belum dipadu-padankan. Jadi produksi itu menciptakan, menambah nilai gunanya. Kalau dia seperti ini barang modal kayu, kalau kita lihat seperti ini mungkin tidak terlalu berharga ya, mungkin bisa seperti kayu bakar aja. Tapi kalau seandainya barang ini diolah menjadi suatu benda tertentu, dibuat, diciptakan menjadi kursi, maka harganya jadi mahal.
diolah, dibuat menjadi kerajinan bentuk mobil-mobilan dari kayu, jadi mahal gitu ya. Awalnya seperti ini aja, belahan-belahan kayu yang tidak berharga ya, dibuang ke api jadi abu gitu ya. Tapi ketika diolah, dibentuk, diciptakan model baru, bisa menjadi berharga. Nah, itu contoh-contoh dari kegiatan produksi. Kemudian produksi jasa. Jasa yang langsung memenuhi kebutuhan, contohnya perawat kesehatan, dan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan seperti pergudangan. Ini sangat jelas ya perbedaannya ya, jasa langsung dan yang tidak langsung ya. Kalau langsung ya kita saat itu memerlukan bantuannya, memerlukan penanganannya, memerlukan jasanya ya, jasa langsung. Kalau seandainya nih, misal nih si Salman mau potong rambut karena besok mau razia rambut ya, dan mungkin besok Salman menunggu potong rambut karena tukang potongnya lagi lagi mancing, dan dia bilang besok aja man, hari ini saya mancing. Nggak mungkin kan, padahal besok sudah Salman kena razia sudah. Nah, mau nggak mau Salman harus mencari jasa yang bisa secara langsung memenuhi keperluannya saat itu juga ya penekanannya. Kalau jasa tidak langsung, misalkan gini, si Salman mau ngirim barang paket lah ke seseorang yang jauh di mata ya man ya, artinya di suatu tempat. Ketika dia membutuhkan jasa pengiriman, gak mungkin ketika si Salman menyerahkan barang itu ke suatu agen langsung dikirim saat itu, tidak mungkin. Pasti oleh agen akan dikumpulkan dulu barang-barang yang akan dikirim ke tujuan yang sama, simpan di suatu gudang gitu. Ketika sudah harinya dan sudah memenuhi target jumlah barang yang memang sepantasnya atau selayaknya harus dikirimkan, maka dikirim juga lah barang yang punya Salman tadi. Jadi itu yang disebut dengan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, dengan jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Kalau kesehatan mau kita harus cepat ya. Kemudian yang lain-lain yang berhubungan dengan fisik kita itu harus cepat. Biasa kita kerja sekolah maksudnya ketika kita berangkat sekolah, jamnya masuk jam sekian. Nah, kalau kita lambat dari itu, maka kita kena sanksi ya. Jadi harus cepat. Makanya kita membutuhkan jasa yang bisa memenuhi kebutuhan kita secara langsung dan cepat. Kalau dia lambat-lambat ya sorry saja, kan gitu. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Terdiri atas faktor produksi alam. Ini semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya barang tambang. Ini eksploitasi ya terhadap barang tambang yang berada pada suatu kawasan tertentu ya. Kalau ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk meregulasi ya kegiatan produksi terhadap sumber daya alam, salah-salah dia akan berdampak negatif atau kurang baik bagi ekosistem yang ada di sekitarnya ya. Makanya untuk kegiatan produksi alam ini, sumber daya alam ini, peran campur tangan pemerintah itu wajib. Di samping pemerintah, juga masyarakat setempat wajib mengontrol supaya tidak keluar dari rambu-rambu yang seharusnya ya. Orang kalau sudah asik mengeksploitasi alam, mendapatkan sumber daya di alam, kadang-kadang bisa lupa ya. Wah, eksploitasi terus, nggak tahu dampaknya, dampak buruknya. Kalau dampak baik nggak masalah, kalau dampak buruk itu yang kita hindari.
Nah, kalau semua eksploitasi dilakukan dengan baik dan benar, maka hasilnya juga akan baik ya. Dampak-dampak pasti ada, tetapi tidak apa luar biasa akibatnya kalau memang benar dilakukan dengan baik. Tapi kalau dilakukan dengan serampangan asal saja, akan rusak ya. Mungkin sebagai contoh nih, ketika kita nebang pohon, ada dalam satu kawasan tertentu pohon itu tumbuhnya tidak dalam hitungan hari ya, pergantiannya itu ketika ditebang. Kalau dalam hitungan hari tumbuh ya orang enak aja, tebang hari ini besok tumbuh lagi, nggak masalah. Masalahnya ketika kita menebang, maka pohon yang sebagai penggantinya itu kan lama tumbuhnya. Jadi harus benar-benar dikelola dengan baik. Makanya setiap masyarakat di suatu kawasan tertentu paling banyak bersinggungan dengan dampak ini ya, apabila ada eksploitasi hutan yang dilakukan secara serampangan atau eksploitasi terhadap sumber daya alam dilakukan dengan kurang memenuhi aturan atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Kemudian faktor tenaga kerja, faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Pengelompokan tenaga kerja menurut kualitasnya nih, terdidik melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Setiap orang ketika dia ingin mencapai suatu tujuan, pasti dia akan memulai dari tahap-tahap dasar ya, sebelum mencapai ke puncaknya. Dia menginginkan sesuatu capaian tertentu, pasti dia memulai dari dasar-dasarnya juga. Kita ambil contoh aja nih, misalkan juga si Rifki ya. Rifki ingin menjadi seorang dokter seperti ini. Nah, untuk mencapai status dokter atau gelar dokter, Rifki harus belajar mulai dari sekolah dasar, SD, SMP sampai ke masuk akhirnya ke perguruan tinggi. Nah, ketika dia belajar di SD, SMP, dan SMA, itu bidang yang harus dia kuasai agar sesuai dengan cita-citanya adalah yang sejalur dengan aktivitas kedokteran ya. Kalau di SMP perkuat di mata pelajaran IPA misalkan ya, SMA juga IPA gitu ya. Kalau dia masuk IPS, cita-citanya dokter, kan dia akhirnya berusaha keras nih. Ketika dia masuk perguruan tinggi mengambil jurusan dokter, dia berusaha keras memulai dari awal, karena basicnya tadi dia tidak dapat dasar-dasarnya. Lain kalau jurusan IPA, mungkin secara teoritis dia dapat ya. Jadi ketika masuk ke perguruan tinggi, dia tidak terlalu stres menghadapi mata kuliah yang bersinggungan dengan keahlian ini, karena dia sudah mendapatkan dasar-dasarnya tadi. Bayangkan saja kalau seandainya orang tidak mendapatkan dasar-dasarnya, lain jurusannya gitu ya, tiba-tiba dia ke jurusan lain gitu, masuk jurusan lain dari jurusan IPS, ketika dia sudah lulus cita-citanya jadi dokter, masuklah dia ke perguruan tinggi, diterima. Nah, ketika dia masuk di situ, otomatis dia memulai nih. Karena ketika jurusan IPS kan nggak belajar yang namanya biologi ya, anatomi tubuh dan sebagainya. Kalau di IPA kan dari kelas 10 sampai kelas 12 ada terus gitu, sehingga nyambung lah. Tidak terlalu stres ketika dia masuk ke bidang ahlian. Tetapi kalau memang tekad bulat
niatnya kuat, wah, tekad bulat, niat kuat, tidak ada yang mustahil ya. Asalkan memang ingin bekerja keras, tidak pantang menyerah, sesuatunya pasti akan bisa diraih, dicapai gitu ya. Nah, yang pasti ketika ingin kita menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu, maka kita harus menekuni jalur yang mengarah ke bidang itu ya. Jangan menekuni bidang lain ketika ingin mencapai bidang lainnya. Misalkan nih, bidang yang kita tekuni sekarang A, ternyata kita tertarik ke bidang D. Nah, akhirnya kita kan pas sudah selesai di bidang A, nyimpangnya ke D, lain jurusan lagi nih. Memulai lagi kita, bekerja keras lagi kita untuk bisa beradaptasi dengan keahlian di D tadi ya, di lingkungan D tadi. Itu. Nah, inilah dimaksud dengan faktor tenaga kerja yang dikelompokkan menurut kualitasnya. Jika ingin kalian menjadi orang yang berkualitas, maka konsistenlah pada bidang yang kalian tekuni gitu ya. Jadi supaya kelihatan ahlinya gitu ya. Ahli meramal. Wah, jadi bidang-bidangnya itu bidang ramalan semua. Oke. B. Terampil. Memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Nah, supir bus, supir kereta api, pilot, dan sejenisnya itu membutuhkan yang namanya keahlian ya. Harus terampil. Kalau misalkan aja nih si Salman orangnya ahli di bidang kedokteran, tiba-tiba disuruh jadi pilot, kira-kira yang dibawa atau para awak yang dibawa itu mau nggak? Gak mau, karena yang si Salman kan lain jurusannya, bukan bidangnya. Atau sebaliknya si Ricky, dia seorang pilot, tiba-tiba disuruh mengoperasi kaki seseorang kena luka. Kira-kira orang yang dioperasi percaya nggak sama dia? Enggak ya, karena bukan bidangnya. Jadi semua orang yang melakukan bidang pada suatu aktivitas yang dilakukannya haruslah sesuai agar bisa meyakinkan orang dan orang lain pun merasa nyaman gitu ya. Pesawat harus dibawa oleh seorang pilot yang handal, profesional, ahli. Kemudian operasi terhadap suatu penyakit harus dipimpin oleh dokter yang ahli di bidangnya agar orang yakin dan seterusnya. Itu. Kemudian ada yang tidak terdidik dan tidak terlatih, tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan, contohnya nih petugas kebersihan ya. Ini bagian salah satu pekerjaan juga yang ada sering kita lihat ya. Tapi bukan berarti kita menganggap pekerjaan ini bukan suatu yang mempunyai nilai tertentu ya, yang bisa menganggap bahwa orang-orang yang bekerja sebagai petugas kebersihan itu tidak layak harus berada di tempat ini. Tidak ya, justru karena mereka inilah, karena para petugas kebersihan inilah biasanya suatu tempat, wilayah, ruang, atau apapun namanya itu jadi bersih ya, bersih gitu ya, dan kita yang menikmatinya juga nyaman, indah dipandang mata gitu ya. Nah,
Hanya saja mereka ini mungkin belum ada kesempatan untuk menjadi ahli tertentu ya. Mungkin ketika pendidikannya karena dipengaruhi oleh biaya sehingga tidak bisa melanjutkan gitu. Karena setiap orang punya keinginan untuk menjadi yang terbaik ya. Tapi tidak semua orang mendapatkan kesempatan gitu ya. Semua kita memiliki atau diberikan waktu yang sama, diberikan 24 jam dalam satu hari, diberikan 360 hari dalam satu tahun. Semuanya sama diberikan seperti itu. Nah, hanya saja yang membedakan itulah kesempatan untuk kita menjadi orang yang sesuai pada bidang-bidang tertentu itu tidak sama, itu aja kesempatannya ya. Mungkin barangkali karena kita tidak memiliki dana sehingga kesempatan kita untuk menjadi yang kita inginkan tertunda gitu ya, terhambat. Nah, bagi orang yang punya dana mungkin lancar-lancar saja ya. Ya, semua itu ada bagiannya masing-masing. Dan kita juga pasti membutuhkan orang-orang ya, setiap orang kita pasti butuhkan. Kita membutuhkan petugas kebersihan, kita membutuhkan supir, kita membutuhkan dokter, kita membutuhkan pilot. Apapun, setiap profesi yang dilakukan itu kita butuhkan ya. Kita saling melengkapi. Karena tidak mungkin semuanya jadi pilot. Kalau semuanya jadi pilot, penumpangnya nggak ada ya, mungkin penumpangnya para pilot semua gitu. Atau tidak mungkin semua orang jadi dokter, nanti pasiennya dokter juga. Tidak mungkin semuanya bekerja sebagai supir. Nah, semuanya pasti ada bidangnya masing-masing ya, ada bidangnya masing-masing, dan semua itu saling membutuhkan satu sama lain. Semuanya saling kait-mengait, tidak ada yang lebih dari satu dengan yang lainnya. Orang kaya saja tidak mungkin dia bekerja capek-capek memasak atau apapun yang dilakukannya, membersih rumah. Pasti dia membutuhkan orang lain yang bisa memasak atau yang membersihkan rumahnya gitu ya. Kemudian faktor modal meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa. Contohnya uang, mesin pabrik, ini modal semua ya. Uang untuk kita membeli peralatan, membeli mesin pabrik untuk bisa menghasilkan sesuatu barang baru. Nah, mesin pabrik ini digunakan untuk menciptakan benda. Tadi bahan baku menjadi bahan jadi gitu ya, bahan yang belum jadi menjadi jadi gitu ya, karena bantuan dari mesin-mesin yang ada. Jadi awalnya ya otomatis tidak bisa kita pungkiri bahwa sumber utama dalam aktivitas kegiatan ekonomi itu adalah uang ya. Untuk saat ini adalah bagian utama yang harus ada dalam suatu kegiatan ekonomi untuk meneruskan aktivitas kegiatan. Karena dengan uang mungkin kita bisa membeli peralatan ini, dengan uang kita bisa membayar upah karyawan gitu ya, dengan uang mungkin kita bisa membeli bahan baku gitu ya. Nah, mungkin ada juga saling kepercayaan, bisa juga tuh tanpa uang. Misalkan si Salman nih percaya sekali sama si Rifki ingin membangun suatu usaha, tapi dia tidak punya dana modal. Nah, sekarang si Salman
mengajak Rifki untuk bekerja sama. Jadi kata si Salman, saya punya alat nih Rifki, punya satu alat yang bisa kamu gunakan untuk kamu berusaha, ya. Kepercayaan modalnya. Jadi si Salman percaya dengan Rifki yang bisa menjalankan atau melaksanakan usaha yang sudah dilakukan sebelumnya oleh si Salman. Bisa juga seperti itu. Namun di mana-mana sekarang bahwa sebagai faktor modal yang utama itu adalah memang uang, ya. Itu yang memang paling nyata sekarang, uang sebagai faktor modalnya. Karena dengan ini sebagai alat tukar untuk kita mendapatkan peralatan, alat tukar untuk kita mendapatkan bahan baku, ya, alat tukar untuk kita mendapatkan faktor produksi lainnya, yaitu tenaga kerja manusia. Itu nanti juga kembalinya ya dalam bentuk uang juga, ya. Kita keluar uang, kembalinya dalam bentuk uang juga, tidak mungkin dalam bentuk barang. Ini contoh, uang 1 juta dibeli peralatan untuk membuat tahu, gitu ya, lengkap sudah, tinggal produksinya, dan disitu juga untuk bayar upah karyawannya. Setelah diproduksi, tahunya dijual kepada masyarakat. Nah, masyarakat membeli dengan uangnya kembali lagi kan kepada kita, terkumpul lagi. Nah, di situ kita sudah menetapkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Dari keuntungannya dibagi untuk bayar karyawan, untuk saving, jaga-jaga kalau alatnya ada gangguan, gitu ya. Kemudian dari situ juga dari keuntungan juga untuk beli bahan baku. Nah, itulah berputar terus. Jadi awalnya uang, kembalinya dalam bentuk uang juga. Itu, tapi jangan sampai gila terhadap uang, ya. Wah, segala sesuatunya uang gitu ya. Kalau kita selalu berpikir gitu, maka nilai sosial kita kadang-kadang bisa tertutupi, ya. Kita nggak bisa bersosialisasi dengan orang kalau tidak ada uang, kan dikit-dikit uang gitu, ya. Faktor tenaga kewirausahaan merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Ini masih sudah kita singgung sebelumnya, ya, tentang keahlian. Ini kalau seorangnya tidak punya keahlian dan keterampilan, maka hasil yang didapat pun kurang begitu baik, ya. Seorang yang pandai memasak, maka masakannya akan terasa lezat, enak gitu, ya. Seorang yang pandai bermain musik, memainkan gitar, memainkan biola, memainkan piano, memainkan seruling, maka kedengaran suaranya akan enak, ya. Nah, bayangkan aja kalau orang yang tidak ahli. Salman lagi nih, kita ambil contoh. Si Salman nih, tidak ahli, tapi disuruh memainkan alat musik. Apa jadinya? Hancur lebur suaranya, ya. Nah, Salman lagi kita ambil contoh. Dia tidak pandai memasak, tapi disuruh masak. Bagaimana rasanya? Nah, itu, ya. Jadi keahlian dan keterampilan itu wajib didapati oleh orang yang ingin menunjukkan kualitasnya, bahwa dia mampu, gitu, ya. Mampu. Peran konsumen dan produsen. Peran konsumen itu pemakai barang dan jasa. Sudah pasti, ya, kita ini memakai barang dan jasa nih. Kemudian membantu peredaran barang dan jasa. Bagaimana maksud membantu peredaran barang dan jasa?
Kan kita ketika membeli suatu barang ya, kadang-kadang kalah juga nih, kita sebagai konsumen ini juga melanjutkan barang yang kita beli tadi ya. Salman beli laptop misalkan nih 2. Nah, karena mubazir, dia berpikir untuk menjual laptopnya tadi dia beli di A, harganya sekian 5 juta, kemudian dia jual laptop satunya menjadi 5.100.000. Nah, jadi secara tidak langsung si Salman ini menjadi pengedar barang juga ya, membantu peredaran barang tadi. Jadi orang lain tidak capek-capek datangi ke toko A, tapi Salman sendiri yang mengantarnya. Kadang-kadang kalau masalah harga ya bisa juga dinegosiasi ya, tidak mutlak harus cari keuntungan, biasanya cari relasi dulu lah. Yang ketiga, memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Nah, kita sebagai konsumen dan produsen nih yang selalu bersinggungan dengan kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi pasar. Kalau kita merasa sesuatu barang di pasar itu tidak sesuai dengan kelayakannya, maka kadang-kadang kita juga bisa melapor ya kepada pihak tertentu untuk dilakukan inspeksi terhadap barang tersebut ya. Taruh aja nih, Salman jual mie-nya sudah kadaluarsa. Nah, Salman mungkin lupa untuk mengambil atau menarik barang itu, masih terjual, sehingga kadang-kadang orang yang beli kadang-kadang nggak melihat kadaluarsanya, kan beli terus, ketika sampai rumah nyesal gitu ya. Akhirnya orang yang nyesal itu secara tidak langsung karena mungkin emosi, dia posting di media sosial bahwa tempat ini adalah menjual barang-barang kadaluarsa. Jadi secara tidak langsung sampai kepada pihak tertentu dan juga kepada si Salmannya, sehingga si Salman bertindak, iya ya, jangan lagi deh jual yang kadaluarsa, cari yang bagus saja. Nah, secara tidak langsung sudah si Salman melindungi konsumen ya. Walaupun dia sebagai penyalur, dia melindungi konsumen pembeli yang lain, dan pemerintah juga cepat tanggap. Kemudian peran konsumen menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Apa ini ya dimaksud ini ya, menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Kadang-kadang kalau kita berkecimpung dalam dunia ekonomi nih ya, sebagai pelaku ekonomi, kita juga merasakan ya, kadang sebagai pembeli, kadang juga sebagai penjual ya. Nah, ketika kita membeli pada suatu tempat, kita pasti ada aktivitas tawar menawar tuh gitu ya. Tawar menawar, kita beli barang di A, tawar menawar. Nah, ketika orang beli di tempat kita, terjadi lagi tawar menawar ya. Itu hal yang lumrah biasanya ya. Dan kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Peran produsen satu, penghasil barang dan jasa. Ini sudah pasti, namanya juga produsen ya, penghasil ya. Dia menciptakan, membuat barang yang belum jadi menjadi jadi, atau membuat barang dari bahan baku menjadi siap jadi ya. Kemudian meningkatkan produk domestik bruto. Ini peran produsen nih, untuk meningkatkan produk domestik. Jadi dalam suatu negara itu tanpa peran produsen akan sulit ya memenuhi kebutuhan para konsumen ya. Orang aja kalau butuh sepatu, maka butuh para produsen sepatu ya, karena nggak mungkin sepatu dikerjakan oleh industri rumah tangga ya, karena konsumen banyak, maka perlu namanya pabrik sepatu skala besar. Dengan demikian dia akan bisa mampu meningkatkan produk domestik bruto ya. Kemudian pemakai faktor-faktor produsen sudah pasti. Apa tadi faktor produksi? Modal, uang, kemudian tenaga kerja ya, kemudian sumber daya alam, kemudian peralatan, itu sumber-sumber produksi semua tuh yang dimanfaatkan oleh produsen. Tanpa itu mereka tidak bisa beraktivitas ya.
Kemudian mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Nah, ini kadangkala para produsen juga selalu bersinggungan dengan regulasi yang diberikan oleh pemerintah ya, tentang apa dan bagaimana yang harus diciptakan, baiknya bagaimana ya. Nah, untuk menciptakan sesuatu barang itu yang layak bagi masyarakat juga harus tepat. Nanti kalau tiba-tiba yang dibuat itu yang bersinggungan dengan kebutuhan jasmani, artinya sesuatu yang kita makan tidak layak, kan masyarakat juga yang akan mendapatkan dampak kurang baiknya, dan produsen mungkin akan kena juga. Kemudian mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Ini peran produsen juga ya. Jadi ketika dia menciptakan barang, maka dia juga harus memperhatikan bagaimana keadaan sumber bahan bakunya, apakah itu bisa terpenuhi dengan baik, dengan lancar, agar produktivitasnya tetap berjalan dengan baik. Membayar harga barang faktor produksi, sudah pasti, sudah perannya ya. Faktor produksi harus dibayar harga-harga terhadap faktor produksi itu. Melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Nah, kalau produsen membuat suatu barang itu aja melulu tanpa ada inovasi, mungkin orang lama-lama jadi bosan ya, dan bisa juga suatu saat dia akan tersaingi oleh produsen lainnya. Salman menciptakan sepatu ini mungkin ya dari kulit tertentu ya, enak dia orang makainya. Nah, ada lagi karena dia sudah terbiasa membuat sepatu seperti itu, dia lupa melakukan inovasi baru. Sementara ada pesaing baru yang membuat dari sepatu yang bukan dari kulit ya, tapi mempunyai kelebihan lain. Biasa saja ketika orang memakai sepatu itu jalannya jadi cepat. Wah, itu. Ketika orang memakai sepatunya jalannya jadi cepat, itu inovasi ya. Buat apa beli sepatu kulit kalau jalan lambat, biasa-biasa aja. Lebih baik beli sepatu biasa tapi jalan jadi cepat. Wah, itu inovasi juga. Oke, demikian tadi materi kita. Terima kasih atas perhatian anak-anakku yang sangat Bapak banggakan. Semoga tetap sehat ya, dan jangan abaikan semua pelajaran yang sudah kita bahas. Kalau seandainya kurang paham bisa diulang-ulang terus ya, disimak kembali. Oke, terima kasih. Selamat bertemu lagi di materi selanjutnya.